Bismillah, hari ini kita akan belajar bersama tentang karakter seorang penguasa, karakter seorang pemimpin. Ya, yang mana kita di dalam agama kita itu diharuskan berhati-hati terhadap karakter seorang pemimpin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ini masih seputar nasihat yang disampaikan oleh Ahnaf bin Qaisin di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, bab yang ke-6 makalah ke-14. Apa kalimatnya? Wala wafa'a lil muluk. Wala wafa'a lil muluk. Ahnaf bin Qais mengatakan wala wafa'a lil muluk, dan tidak ada kesetiaan pada para penguasa. Atau kalau diterjemahkan pada para pemimpin, tidak ada kesetiaan yang mutlak kepada penguasa. Nah, apa maknanya? Makna secara umum di sini dikatakan bahwa kalimat wala wafa'a lil muluk, kalimat ini adalah bentuk kritik dari para ulama salaf terhadap tabiat-tabiat sebagian penguasa, sebagian pemimpin, sebagian pemangku kebijakan, bahwa janji dan kesetiaan mereka seringkali tidak dapat diandalkan. Saya ulangi lagi, nasihat ini bentuk daripada kritik para ulama terhadap tabiat atau karakter sebagian penguasa, sebagian para pemimpin, sebagian para pemangku kebijakan. Apa? Bahwa janji dan kesetiaan para pemimpin tersebut seringkali tidak dapat diandalkan. Ini bukan berarti setiap penguasa jahat, bukan. Bukan semua pemimpin buruk, tidak. Namun sebuah pengingat bahwa bergantung kepada manusia yang memiliki kekuasaan, yang memiliki jabatan, yang memiliki wilayah wewenang kekuasaan tersebut, itu bisa sangat mengecewakan. Ya. Sesungguhnya ketika seseorang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih menenteramkan. Makanya ada Asmaul Husna yang berbunyi Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Nah, kemudian alasan selanjutnya kalau ada pertanyaan begini, mengapa tidak ada kesetiaan pada para pemimpin, pada para penguasa, pada para pemangku kebijakan? Paling tidak ada 3 alasan kenapa pemimpin, penguasa itu tidak mutlak harus dituruti, harus dipatuhi. Yang pertama, kekuasaan itu bersifat duniawi dan berubah-ubah. Biasanya seorang penguasa itu sikapnya, kebijakannya itu selalu berubah sesuai kondisi politik yang berubah. Jadi politiknya berubah A, maka kebijakannya menjadi A. Politiknya berubah B, maka kebijakannya menjadi B. Begitulah dunia ini ketika dipegang oleh para pemimpin yang memang, ya, pemimpin ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, mereka para pemimpin ini cenderung hanya setia
pada kepentingan pribadi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dia setia, loyal kepada golongannya, atau bisa dibilang partainya, atau bisa disebut juga ormasnya, ya, atau disebut juga dengan pendukungnya saja. Nah, biasanya jika janji-janji yang dulu disampaikan kemudian itu membahayakan posisi dia, merugikan posisi dia, maka dia akan mudah melupakan. Seperti itu karakter pemimpin yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, kekuasaan cenderung membuat seseorang lalai dan sombong. Ini adalah perangkap daripada iblis laknatullah ketika ada seseorang di antara kita yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan. Kalau seorang pemimpin ini jauh dari Allah, maka dipastikan pemimpin yang jauh dari Allah ini pasti akan lalai kepada kewajibannya kepada Allah. Kemudian juga pasti dia akan berlaku sombong. Banyak para pemimpin dalam sejarah yang mampu menepati janji hanya saat dia lemah. Tapi lihat, ketika dia kuat, powerful, banyak yang mendukung, maka dia akan melupakan janji-janjinya. Kenapa? Kalau dia menjalankan janji itu merugikan posisi dia. Dia akan membuat posisinya terancam. Maka itulah bahaya ketika seseorang menjadi pemimpin tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang pemimpin diamanahkan kepemimpinan, maka yang pertama harus dia dekati adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan petunjuk, agar diberikan taufik untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan, ya. Karena hanya Allah yang mampu menjadikan seseorang itu baik, dan hanya Allah lah yang mampu membalikan kondisi yang tadi, ya. Qala ba'dul salaf, telah berkata sebagian para ulama salaf, salasatun la yuthaqu bihim as-sultan wal mar'ah wad dunya. Kata para ulama, ada 3 yang tidak bisa dipercaya. Yang pertama penguasa, pemimpin. Yang kedua perempuan. Yang ketiga dunia. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi. Hari ini kita bahas pemimpin. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan kita bahas yang perempuan. Kenapa perempuan termasuk yang tidak dapat dipercaya? Nanti kita akan jelaskan, ya, kita akan bahas bersama-sama. Terus juga dunia. Dunia ini memang karakternya ya berbeda dengan yang lainnya. Penuh dengan tipu muslihat dunia ini. Jadi sekali lagi, amanah merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Di antara aturan kepemimpinan terus bertentangan dengan aturan Allah, sebagai seorang muslim yang harus diutamakan adalah aturan Allah. Ketika aturan Allah bertentangan dengan aturan pemerintahan, aturan kepegawaian, aturan kedinasan, maka yang didahulukan adalah aturan Allah dulu. Agar apa? Agar Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita untuk bisa menjalankan amanah tersebut, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang
kita seringkali dikalahkan, ya, dikalahkan dengan apa? Ego kita, atau bahasa agamanya nafsu kita, untuk selalu membenarkan yang itu merupakan apa ya? Melalaikan kewajiban-kewajiban kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ya, kekuatan dalam memimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.